Aduh teman-teman, berjumpa kembali di Pengendara Zafirano. Ya agak terang sih. Jadi saya ingin membuat tutorial. Awalnya saya menjual ya. Ini kabel koneksi antara ECU Delphi atau banyak kan yang ECU Delphi itu banyak digunakan di motor Benelli. Dan kabel ini bisa mengkoneksikan antara ECU Delphi dan ada software yang dimana kita bisa memodifikasi parameter dalam ECU tersebut. Dan di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuatnya. Nanti saya akan memberikan gambaran skemanya secara kabelnya, tapi secara garis besar bentukannya seperti ini. Jadi yang dibutuhkan itu hanya 3 pin sebetulnya, 3 pin seperti ini. Nah, pin yang kabel warna merah ini adalah 12 voltnya, terlihat seperti itu. Lalu yang warna hitam ini adalah key line-nya, kabel datanya yang menyalurkan datanya, dan yang putih ini adalah ground-nya. Ya, jadi skemanya adalah kira-kira seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti. Sebentar, saya perbesar. Fokus sedikit. Ya, pokoknya sorry kameranya. Ya, kalau dihitung itu yang kabel merah itu 12 volt. Itu pin pertama dari sebelah kiri yang bawah. Lalu untuk yang key lainnya, yang atas yang kabel hitam itu pin kedua dari sebelah kiri bagian atas. Lalu yang putih ini ground, itu pin keempat dan pin kelima, jadi bisa dipilih di mana aja dari sebelah kiri bagian atas. Jadi seperti itu madepnya, menghadapnya ya seperti ini untuk koneksinya, jangan lupa. Jadi seperti itu teman-teman, nanti akan saya berikan link juga apa saja yang harus dibeli. Jadi kita overall membutuhkan satu ini konektor KKL VAG ini satu yang asli tentu saja. Lalu kita membutuhkan 3 skun ECU, dan kemudian satu kabel male. Ini male, kabelnya male karena yang di ECU itu kabelnya skunnya soketnya female. Jadi kita butuh soket male yang 6 pin. Saya lupa nih tipenya apa, nanti akan saya berikan juga linknya. Furukawa kalau nggak salah, ini soket Furukawa 6 pin. Jadi yang dibutuhkan adalah material itu. Oke, saya sebetulnya menjual paket seperti ini. Nanti juga akan saya berikan linknya di salah satu komen saya. Karena bagaimana kita tahu bahwa ini dapat bisa berguna, sebetulnya bisa dicek nanti di softwarenya. Softwarenya itu ada alat testingnya yang menentukan bahwa oke, kabelnya sudah oke dan bisa dipergunakan untuk men-scanner dari ECU motor kita atau merubah parameternya seperti mengupload dan merubah beberapa tabel parameternya. Oke, sedemikian dulu teman-teman informasinya hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan posting di komen-komen di bawah ini ya. Oke, sampai bertemu kembali. Kalian saya tunjukin aja, ini adalah salah satu website dari pembuat softwarenya, freeware sebetulnya. Freewarenya ini Mas Elmue namanya, nama anonimnya dia Elmu. Dan ini websitenya dia, Netcult. Kalau bisa dilihat di bagian atas ini, netcult.ch. Nanti bisa dicari aja tuh di Google, netcult.ch, terus ada HUD ECU Hacker gini, ECU Hacker. Nah, di sini dia nerangin panjang lebar gimana dia sebetulnya bekerja dengan software ini. Dia reverse engineer ya, gila banget sebenarnya orang nih, pinternya kayak gimana nggak tahu, masya Allah. Reverse engineer beberapa software lama yang dari tahun 90-an yang digunakan untuk berkoneksi dengan ECU Delphi dan yang lainnya. Dan dia menciptakan software ini gratis, tapi syaratnya Anda harus rela untuk men-charity lah atas namanya dia gitu.
Nanti ada di persetujuannya di softwarenya kok. Nah, ini ecu, ini salah satu ecu kita yang digunakan di Benelli biasanya, ecu Delphi ini. MT05, MT05.1 seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan skema kabelnya untuk menggunakan KKL VAG yang sudah saya jelaskan di video. Seperti ini skemanya. Ya, itu ada 12. Kita sebenarnya menggunakannya 3 pin aja. 12 volt, 12 volt yang warna merah, terus ada keyline yang warna biru, dan kemudian ground yang warna hitam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini soket ini yang ditunjukkan di gambar ini itu adalah female-nya. Artinya itu yang nancep di sisi motor. Jadi kalau teman-teman mau membuat kabel konektor yang digunakan tentu saja harus male kan. Nah, itu dia harus terbalik. Jadi makanya saya tunjukkan di video itu sebenarnya terbalik dengan skema ini. Ini skemanya itu dia langsung dia nancep ke kabel atau soket di motor seperti itu. Nah, ini kemudian saya tunjukkan nanti setelah selesai membuat kabel konektornya itu, teman-teman harus menggunakan EcoTest. Nah, EcoTestnya ini nih. Ada kode di dashboard bagian depan itu dicentang, ada centangnya EcoTest. Nanti dia akan tampil halaman seperti ini nih, dia simulasikan pengecekan setiap bloknya. Nah, kalau ada yang merah-merah seperti ini, berarti ada sesuatu di konektor Anda. Antara konektornya yang KKL VAG-nya itu yang palsu atau tidak ori, atau ada salah satu kabelnya yang short atau apalah. Artinya kalau ada tulisan merah seperti ini, ada muncul error merah seperti ini, nah itu berarti kabelnya tidak bisa digunakan. Harus semuanya hijau hasilnya. Jadi sebelum saya jual, sebelum saya kirimkan ke customer saya, biasanya setelah saya rakit, saya tes dulu terlebih dahulu di motor saya menggunakan EcoTest ini, dan itu harus hijau semuanya. Kalau gagal tidak hijau, biasanya saya batalkan. Seperti itu. Lalu kemudian link downloadnya ada di bawah. Kalau teman-teman bisa cari, pokoknya ada di bawah dia kalau nggak salah. Dia masih nerangin banyak banget. Mana dia nih ada downloadnya. Nah, downloadnya di sini. Oh sorry, ini petunjuknya dia. Mana ya? Oke, ini download dan instalasinya gitu. Nah, terus petunjuk kedua adalah ketika teman-teman menggunakan kabel KKL VAG dan semua EcoTestnya sudah selesai, tentunya teman-teman ketika mengkoneksi ke laptop, ke Windows, itu harus menginstal driver. Nah, drivernya itu sudah disediakan sama si autornya softwarenya ini. Nah, petunjuknya seperti ini. Kalau di lapak saya, di tempat jualan saya itu sudah ada petunjuknya juga, ada deskripsinya bahwa instalasinya itu harus menggunakan software ini. Nah, itu pilihannya di atas ini. Jadi jangan menggunakan, sekali lagi jangan menggunakan CD bawaan dari KKL VAG-nya yang biasanya kan dijual ada CD drivernya. Jangan. Itu dia sudah outdated dia. Jadi harus menggunakan software terbaru atau software yang sudah dites oleh LMUI-nya sesuai dengan bisa cocok dengan softwarenya dia. Jadi seperti ini, softwarenya pilihan di atas ini, kemudian klik install. Seperti itu. Ini link downloadnya, link download untuk softwarenya. Jadi nanti teman-teman bisa download ke laptopnya masing-masing dan kemudian bisa digunakan dengan baik untuk mengedit beberapa parameter di ecu Delphi kita. Dan sekali lagi, tolong dihargai bahwa ini benar-benar pekerjaan yang rumit banget gitu yang dilakukan oleh si autornya ini, si devnya ini ya. Dia bisa mereverse engineer dan itu sangat susah sekali sebetulnya. Apalagi softwarenya itu sebetulnya softwarenya yang sudah jebot banget lah ya. Udah lama banget dari tahun 90-an. Dan kalau teman-teman lihat di luaran sana, di market sana, ada sih beberapa vendor-vendor yang menjual software untuk bisa koneksi dengan ecu atau bisa tuning, tapi itu harganya puluhan juta dan bahkan bisa jutaan.
bisa $500 atau 6 juta ke atasan lah, 10 jutaan bahkan ada. Dan itu belum tentu freeware, mereka bikin license-nya paling setahun 2 tahun dan kemudian kita harus memperbarui license-nya lagi, beli lagi. Nah seperti itu. Jadi ini autornya, devnya ini betul-betul hebat banget gitu ya. Dia kebetulan punya motor Benelli juga, terus kemudian dia penasaran gimana cara connect ke ECU-nya dia. Akhirnya dia iseng-iseng, nggak tahu iseng-iseng apa gimana sih, sampai bertahun-tahun katanya dia reverse engineer bikin software ini dan akhirnya jadi. Terus kemudian dia kerjasama dengan beberapa dev lain untuk membuat software ini open source gitu, jadi bisa diedit oleh dev-dev yang lainnya, bisa ditambahkan juga. Dan yang terakhir sih, versi terakhir saya lihat ini bisa juga untuk koneksi dengan ECU Honda. Kebetulan saya juga di rumah saya punya motor Honda, tapi belum pernah saya tes, belum punya kesempatan. Tapi seringnya saya coba untuk ECU Benelli, ECU Delphi khususnya. Jadi begitu teman-teman. Monggo silahkan, appreciated banget untuk si dev ini. Terus kemudian teman-teman juga bisa menggunakan software ini dan mendownload software ini. Dan tapi harapannya juga sesuai dengan requestnya si dev ini ya. Si dev ini tuh dia request bahwa kita berjanji untuk mendonasi ke charity, ke siapapun charity atas namanya dia, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam Benelli.